Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Pavel 88 Channel. Tak henti-hentinya saya mau sampaikan kepada saudara, Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepada Dia, pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Why? Ya karena memang Dia adalah Allah yang datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia. Apa yang Dia lakukan? Dia harus mati untuk menanggung segala dosa kita, yang seharusnya kita yang menanggung itu, karena kita yang berdosa. Tetapi karena Dia mengasihi saya dan saudara, Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Bukan hanya itu, Dia bukan hanya mati di atas kayu salib, Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan dahsyatnya, Dia telah kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Barang siapa yang percaya kepada Dia, pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Dia berjanji akan datang kedua kali, bukan untuk menghancurkan salib, bukan untuk membunuh babi-babi, tetapi untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Maukah saudara diselamatkan? Maukah saudara dosamu diampuni sebesar apapun dosamu? Ingat, Yesus Kristus sanggup untuk mengampuni segala dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Puji Tuhan. Oke guys, hari ini saya akan bagikan kepada saudara kisah tentang seorang pemuda yang sangat-sangat tidak menyukai kekristenan. Dan itu biasalah. Bahkan di Indonesia juga kan banyak tuh, tanda kutip ya, orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Begitupun dengan pemuda ini. Karena memang dia juga berasal dari keluarga yang sangat religius. Dan mungkin dari dalam rumah tangganya sudah didoktrin untuk tidak menyukai kekristenan. Saking tidak sukanya sama kekristenan, akhirnya dia memutuskan untuk mempelajari ilmu agamanya sendiri lebih dalam lagi di jenjang perguruan tinggi. Namun apa yang terjadi guys? Saking dia mempelajari ilmu agamanya, justru dia semakin bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa sih Tuhan itu? Pertanyaan itu timbul terus. Sehingga suatu waktu dia bertemu dengan orang Kristen yang memberikan dia semacam satu tulisan atau bacaan. Dan dia membaca itu, lalu dia penasaran. Dan dia mengikuti undangan untuk mengikuti komunitas Kristen. Dan di sana dia menikmatin, ya, terbawa suasana dan menikmatin hadirat Tuhan. Dan disitulah dia menemukan ternyata Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dipercayai oleh orang Kristen selama ini. Namun dia masih membuat semacam hitung-hitungan dengan Tuhan. Yesus, kalau memang engkau Tuhan, saya butuh keajaibanmu. Dan akhirnya dia menemukan keajaiban oleh Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, mulai dari situ dia beri hidupnya kepada Kristus. Dan tentu seperti biasa, ada ancaman, ada intimidasi yang harus dihadapi. Karena dia memutuskan meninggalkan keyakinannya dan mempercayai Yesus. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan sampai tuntas. Dan ini sangat memberkati. Jadi kalau saudara sedang bingung dengan Tuhan yang engkau sembah, tanyalah kepada Yesus. Maka dia pasti memberitahukan bahwa dirinya lah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kristiani.news. Kesaksian Ismail Babatunde Lawal, pemimpin muslim sebuah universitas, jadi pelayan Kristus. Wow, puji Tuhan ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini dia fotonya
Dan dia ini ya seorang mantannya pemimpin Muslim Nigeria bernama Ismail Babatunde Lawal, lulusan statistik dan matematika dari Usmanu dan Fodio University, Sokoto. Berbagi kisah luar biasa tentang pengalaman yang membawanya kepada Kristus. Ya, puji Tuhan. Ini kisah lengkap dari pengalaman dia bisa berjumpa dengan Kristus. Saya lahir 39 tahun yang lalu, berarti dia usia 39 tahun. Pada seorang ulama, berarti ayahnya seorang ulama ya, bernama Al-Hajj Bilamin Lawal. Nama saya Ismail Babatunde Lawal. Saya pergi ke sekolah Al-Quran bernama Asaruden Islamic Quranic School pada usia remaja awal di mana saya belajar Quran. Ketika saya tumbuh dewasa, saya membenci orang Kristen seperti sebuah wabah. Ya, berarti dia ini sangat membenci orang Kristen ya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang Islam. Sehingga saya memilih kota yang merupakan perintis Islam di Afrika Barat. Kekhalifahan negara Sokoto kuno di Nigeria. Ya. Saking bencinya dia kepada orang Kristen, dia akhirnya menambah ya ilmu keislamannya. Ya. Lalu saya menempuh pendidikan di universitas yang dinamai sesuai dengan Sultan Pembawa Islam ke Afrika Barat. Universitas Usmanu Don Fodio Sokoto. Di sana saya belajar statistik dan matematika. Dan rencana saya adalah untuk menyelesaikannya dengan baik di akademi saya dan mendapatkan beasiswa untuk belajar di Arab Saudi atau UEA. Tentu saja Anda tahu mengapa, yaitu untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Nah, berarti dia nekat sekali ya untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam. Tetapi di bagian ketiga saya bertanya pada diri sendiri, siapakah Tuhan sebenarnya untuk sebuah pemikiran? Berarti dia juga masih penasaran ya, siapakah Tuhan sebenarnya? Saya merasa terganggu dengan pertanyaan itu sampai saya menerima risalah dari seorang mahasiswa yang berasal dari persekutuan. Ya, saya membacanya. Biasanya saya tidak akan melakukan itu. Tapi karena saya membutuhkan jawaban, jadi saya membacanya dan saya ingin tahu. Saya tidak yakin namun penasaran, sehingga saya membuat kesepakatan dengan Yesus Kristus bahwa saya akan mempercayai Dia dengan hidup saya selama 1 minggu. Jika saya tidak menerima keajaiban, saya akan kembali ke Islam ya. Karena dia pengen cari tahu ya, siapakah Tuhan itu. Lalu dia mendapatkan ya semacam tulisannya begitu ya dari seorang temannya. Lalu dia membaca itu dan dia mulai membuat kesepakatan dengan Yesus ya. Lalu ya saya bergabung dengan persekutuan di kampus. Kemudian saya terbawa suasana. Saya menikmati persekutuan hingga 6 minggu kemudian. Saya menerima sebuah paket dari The University of Kiev, Ukraine, untuk belajar aeronautic engineer, sebuah penerimaan yang tidak pernah saya lamar, namun saya menerimanya kemudian dengan nama dan alamat saya yang benar. Itu saja, meskipun saya tidak punya uang untuk membiayai sendiri, tetapi saya percaya itu adalah keajaiban yang saya butuhkan. Bertahun-tahun sebelum mengatakan
ya kepada Kristus, saya adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Mahasiswa Muslim Nigeria, cabang UDUS. Saya bertanggung jawab untuk memanggil salat azan di antara fungsi sosial lainnya. Ketika saya menjadi seorang Kristen, saya berhenti pergi ke masjid. Jadi saudara Muslim saya menyelidiki dan melaporkannya ke Dean Student Affairs yang kemudian memanggil ayah saya, dan ayah saya memberikan instruksi tetap untuk membawa saya ke Kaduna hidup atau mati. Wow, berarti pertaruhan yang luar biasa ketika dia mengikut Kristus. Taruhannya yaitu nyawa, ya, luar biasa. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Nah, ini dia. Itu adalah awal dari penganiayaan saya. Barang-barang saya dihancurkan, dibuang dari sekolah karena telah bergabung dengan sebuah sekte rahasia persekutuan Kristen, dan dibakar ketika saya mencoba menyelinap keluar dari kampus. Saya dirawat di rumah sakit swasta, dan setelah 6 bulan saya pergi dari keluarga dan teman-teman saya untuk memulai kehidupan baru di bagian barat Nigeria. Mendaftar ulang untuk kuliah diploma di bidang teknik listrik elektronik. Dari hari ini, di sini saya bekerja di rumah sakit di kota yang sama setelah 16 tahun menikah dengan seorang gadis, dan saya melayani Tuhan sesuai pimpinan Tuhan. Puji Tuhan. Sumber believersportal.com, ya. Berarti ini bukan kabar hoax, ya. Ada sumber beritanya, dan ini kisah nyata di mana ketika dia memutuskan untuk mengikuti Kristus, ternyata bukan hal yang mudah. Tantangan yang besar harus dialami, bahkan nyawa pun siap dipertaruhkan. Namun, ya, karena Kristus masih punya rencana untuk memakai dia menjadi seorang pelayan Tuhan, sehingga dia diluputkan dari rencana jahat manusia untuk membunuhnya. Firman Tuhan mengatakan manusia boleh mereka-reka yang jahat tentang kita, tapi ingat, segala keputusan ada dalam tangan Tuhan. Tidak usah takut, ya, kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah akan Allah yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Wow, puji Tuhan. Karena itu, kalau hari ini saudara masih bingung tentang Tuhan yang Anda sembah, datanglah kepada Yesus. Dialah Tuhan yang sejati, yang telah datang ke dunia, pernah datang ke dunia, mati untuk menebus dosa umat manusia, bangkit dari kematian dan naik ke surga, dan berjanji akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia pasti selamat, pasti masuk surga jiwanya, pasti akan berbahagia. Tantangan boleh banyak, pergumulan boleh banyak, tetapi ingat, Yesus adalah kekasih jiwa kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Dia akan menyertai saya dan saudara. Oke, tinggalkanlah sesuatu yang tidak membawa Anda kepada kepastian keselamatan, dan terimalah Yesus Kristus supaya engkau memperoleh surga. Seperti apa yang dilakukan oleh Ismail Babatunde adalah keputusan yang tepat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.